Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Minati Rahmatia Bintahir, mahasiswi kelas 38D, Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia. Peran saya saat ini adalah sebagai dokter internship di salah satu puskesmas di kota Ambon, Maluku. Teman-teman, kita tidak dapat menutup mata bahwa sekarang kita telah hidup di era digital, di mana kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita, termasuk organisasi tempat kita bekerja. Canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang di era globalisasi membuat segala sesuatu dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai potensi Internet of Things dan ragam sensor untuk layanan kesehatan. Pertama, kita perlu tahu dulu apa itu IoT. IoT atau Internet of Things merupakan sebuah teknologi di mana memungkinkan benda-benda di sekeliling kita terhubung dengan internet. Teknologi IoT ini pertama kali ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999 dan hingga saat ini sudah dikembangkan dan sudah mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah GPS atau Global Positioning System. Cara kerjanya, benda-benda yang terhubung dengan internet dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Misalnya, ketika kita meninggalkan rumah lalu kita lupa untuk mematikan TV. Kita bisa mematikan TV dari jarak yang jauh hanya dengan mengirim pesan kepada rumah. Rumah, tolong matikan TV. Begitupun ketika seseorang dalam perjalanan, kemudian tiba-tiba mengalami kecelakaan, maka CCTV di jalan raya akan mendeteksi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan mengirim informasi kepada sistem, lalu mengabarkan kepada rumah sakit untuk segera mengirim ambulans. Sementara itu, smartwatch atau jam tangan pintar yang digunakan oleh korban akan memberikan informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar kepada keluarga atau kerabat terdekat. Sekarang di Indonesia sendiri telah menerapkan teknologi IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota di Indonesia. Lalu ada juga startup seperti GPS Innovation Alliance yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi mungkin saja suatu hari nanti dapat muncul iklan-iklan dadakan di rumah kita atau berbicara dengan tembok. Itu bukan merupakan suatu hal mustahil yang dapat terjadi di masa depan. IoT terdiri dari dua bagian, yaitu device side dan user side. Yang pertama tentang device side. Ketika kita punya device pengukuran, misal sensor suhu, datanya akan dikirim kepada server menggunakan jaringan internet. Device yang kita gunakan adalah microcontroller. Microcontroller menggunakan sensor. Hasil pembacaan dari sensor akan dikirim ke server menggunakan jaringan internet. Lalu, pada server tersebut akan membuka suatu alamat web atau URL khusus yang dimana web tersebut akan memposting data dan menyimpannya di database. Lalu yang kedua adalah user side. Kalau teman-teman ingin melihat suatu hasil monitoring atau hasil pembacaan jarak jauh, teman-teman akan menggunakan suatu aplikasi custom yang memang diciptakan sendiri. User side jika ingin melihat data atau hasil pengiriman, maka harus menggunakan suatu aplikasi. Kenapa? Karena data yang disimpan masih merupakan data mentah di database. Ketika web server mendeteksi adanya request dari salah satu user, maka web server akan menyajikan data dengan tampilan yang lebih bagus untuk dibaca. IoT ini sangat penting untuk aplikasi inovatif seperti kota pintar, rumah pintar, pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, dan operasi pertahanan. IoT sangat bermanfaat dalam menyediakan layanan kesehatan karena memungkinkan kita untuk memonitor pasien jarak jauh secara aman dan real time guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ada beberapa manfaat IoT dalam peningkatan layanan medis, diantaranya yaitu seperti mengurangi biaya perawatan, mengurangi human error, penghapusan batasan jarak dalam pelayanan, mengurangi jumlah dokumen dan pencatatan, mendeteksi penyakit kronis sejak dini, perbaikan dalam manajemen pengobatan, kebutuhan akan perawatan medis segera, dan hasil pengobatan yang lebih baik. Sensor pemantauan kesehatan sendiri terbagi menjadi kontak sensor dan non-kontak sensor.
Kontak sensor meliputi sensor monitoring dan sensor terapi. Sensor monitoring diantaranya seperti pemantauan physiological behavior yaitu elektrokardiografi, elektromiografi, elektroencephalogram, identifikasi kimia seperti glukosa, keringat, oximetri, dan sebagainya. Sedangkan untuk sensor terapi itu seperti drug delivery page, chronic relief pain, dan defibrillator untuk emergency case. Sementara non-kontak sensor itu meliputi pemantauan aktivitas fisik, lokasi pasien, ruangan pasien, emosi pasien, apakah pasien itu cemas, depresi, atau stres, diet seperti kalori intake, kebiasaan makan, dan language development. IoT mendeteksi gerakan abnormal, sistem menganalisis biosignal dasar seperti blood pressure, heart rate, dan bleeding time seseorang. Pengguna, perawat, dan profesional dapat memeriksa apakah pasien telah mengukur data biometrik, kapan saja, dan di mana saja menggunakan ponsel cerdas. Ada beberapa sistem IoT yang dikembangkan oleh developer IoT dalam layanan kesehatan. Antara lain yang pertama, sistem pemantauan jantung. Sensor dapat mengumpulkan dan mengukur data yang diperlukan, lalu mengirim data melalui berbagai tahapan secara andal ke gateway dan server cloud, dan melakukan beberapa tugas edge untuk menyediakan pengambilan keputusan dengan latensi rendah untuk penyakit jantung dan prediksi terkait jantung. Beberapa bagian menggunakan sensor untuk menentukan detak jantung dan beberapa proyek melibatkan penggunaan teknologi WSN atau Wireless Sensor Network untuk terus memantau pasien jantung secara real time. WSN ini memiliki beberapa sensor dan perangkat kelas medis yang dapat melacak tekanan darah, suhu tubuh, detak jantung, dan denyut nadi. EKG real time pasien kritis juga disimpan sehingga pasien dapat terus untuk diawasi. Yang kedua, pengukuran suhu tubuh. Selama pandemi, perangkat pemantauan kesehatan pintar berbasis IoT dengan sensor untuk pasien COVID-19 ini sangat bermanfaat. Melalui aplikasi seluler, sistem ini dapat mengukur suhu tubuh manusia, saturasi oksigen, dan juga denyut nadi. Disajikan oleh Hashim, sistem ini menggunakan banyak sensor untuk mengumpulkan tanda-tanda vital seperti kelembaban dan suhu ruangan, menggunakan sensor DHT11, heart rate menggunakan sensor pulsa, dan bleeding time menggunakan termometer inframerah. 3. Pengenalan aktivitas. Pelacak kebugaran kini menjadi perangkat yang dikenakan paling populer untuk melacak aktivitas seseorang. Sebagian besar menyertakan akselerometer 3D yang sangat sensitif dan memungkinkan sensor untuk menentukan akselerasi. 4. Pemantauan glukosa dan konsentrasi hemoglobin. Sensor detak jantung, monitor glukosa darah, kapsul endoskopi, dan perangkat lain membentuk Internet of Medical Things atau IoMT yang bersama-sama menciptakan sistem pemantauan WSN berbasis diabetes IoMT. 5. Deteksi dan pemantauan laju pernapasan. Kita bisa mengawasi sistem pernapasan tubuh manusia. Beberapa penulis menggunakan sensor canggih yang melacak pola pernapasan. 6. Pemantauan tidur. Aplikasi pelacakan tidur ini membantu pengguna dalam menyesuaikan pola tidur mereka dan menjaga siklus hidup yang sehat. Berbagai sensor digunakan. Perangkat seringkali memantau detak jantung, denyut nadi, tingkat saturasi oksigen, dan pola pernafasan. Dan dengan mempertimbangkan pengukuran ini, perangkat tersebut dapat membuat keputusan yang tepat mengenai kualitas tidur. 7. Deteksi penyakit Alzheimer dan deteksi anemia. Ketika seseorang pasien sendirian, untuk mendiagnosis mereka dengan Alzheimer itu sangat sulit. Pius dan rekan-rekannya menyajikan strategi positif untuk memantau kehidupan sehari-hari pasien Alzheimer dan memberikan perawatan berkualitas kepada pasien Alzheimer. 8. Diagnostik molekular dan diagnosis klinis. Aplikasi layanan kesehatan yang cepat dan terjangkau dengan penurunan risiko infeksi, perkembangan terkini dalam biosensor untuk diagnosis dan perangkat implan untuk terapi ramah pasien telah menarik banyak perhatian. Perkembangan pesat platform sensor point of care atau POC dan perangkat implan dengan fungsi khusus telah dimungkinkan dengan menggabungkan bahan-bahan baru yang dibuat ke dalam peralatan medis. Banyak penelitian saat ini telah dilakukan pada diagnosis klinis penyakit terkait albumin. 9. Deteksi saturasi oksigen.
Saturasi oksigen dikumpulkan secara terus-menerus menggunakan sensor saturasi oksigen atau SpO2 dan mewakili presentasi hemoglobin jenuh oksigen dibandingkan dengan jumlah total hemoglobin dalam darah. Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan kesehatan sangat terbantu dengan adanya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang di abad ini. Teknologi IoT jelas sangat memberikan benefit yang nyata bagi upaya peningkatan mutu pelayanan, termasuk aplikasi pengguna lainnya seperti sistem informasi laboratorium, rekam medik elektronik, payment gateway, dan lain-lain. Oleh karenanya, untuk menunjang persaingan pelayanan kesehatan, maka dibutuhkan penerapan IoT di bidang kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.